Hai 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 Sobat Inframe, gimana nih kabarnya? Senang sekali Inframe bisa kembali menemani Anda di setiap akhir pekan dengan beragam inspirasi. Kali ini kami akan mengajak Sobat Inframe untuk melihat salah satu bisnis fashion yang unik dan menarik. Wah, gimana tuh? Berikut liputan selengkapnya. Sobat, siapa sangka daun bisa menjadi motif dan pewarna alami untuk sebuah kain. Ide inovasi yang dinamai teknik ekoprint ini muncul guna memanfaatkan potensi alam yang tentunya lebih ramah lingkungan. Nah, bagi sobat yang penasaran, kami akan mengajak untuk lebih kenal jauh mengenai teknik ekoprint di salah satu UMKM di Jember, yakni Kinayar Craft. Banyak sekali peluang bisnis yang muncul dari lingkungan sekeliling kita. Seperti salah satunya yakni bisnis fashion yang tidak pernah ada matinya. Karena selain bisnis kuliner, bisnis fashion juga menjadi salah satu bahan pokok kebutuhan kita sehari-hari. Karena seperti yang kita tahu, selain menutup tubuh, fashion juga berfungsi untuk mempercantik penampilan kita. Maka tak heran kalau misalkan banyak sekali tren fashion yang muncul dengan beragam keunikannya, baik desain maupun motifnya. Tapi sebelum itu saya mau tanya nih ke pemirsa sekalian, pernah nggak sih terpikir untuk membuat elemen fashion dari bahan daun? Iya, daun. Maka dari itu kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi salah satu bisnis UMKM yakni Kinayar Craft yang memiliki teknik pembuatan kain ekoprint. Ada pasti penasaran juga kan? Maka dari itu yuk ikuti saya. Halo Mbak Aziza, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Pia. Alhamdulillah. Ini tadi saya sudah janji ke pemirsa untuk memberikan penjelasan apa sih bisnis ekoprint itu Mbak. Wah, ini kan di Jember Mbak Aziza menjadi salah satu pebisnis UMKM dengan produk ekoprint ya. Ya. Saya mau tanya-tanya nih, gimana sih dulu awalnya bisa dapat inspirasi untuk membuat produk ini? Ya, saya tertarik untuk menekuni bisnis ekoprint ini karena bisnis ekoprint itu merupakan bisnis yang ramah lingkungan. Wow. Kita tidak banyak memakai produk-produk yang itu membebani bumi gitu. Kalau kemudian di situ ada ekoprint ya. Ekoprint itu dari kata eco dan print. Eco berarti lingkungan, print itu berarti pencetakan. Jadi pencetakan yang itu menggunakan bahan-bahan dari lingkungan ya, misalnya daun, bunga, kulit pohon ya, seperti itu. Dan itu pun nanti setelah kita gunakan, limbahnya itu bisa kita pakai untuk pupuk. Bisa digunakan lagi ya Mbak ya? Iya, untuk pupuk ya. Terus kemudian kalaupun kemudian untuk treatment kain itu kita juga menggunakan bahan-bahan kimia, tapi jumlahnya sangat sedikit. Wow. Tidak sampai kemudian merusak alam. Oke, baik. Mbak Aziza dulu merintis ini dari tahun berapa sih? Saya mulai belajar ekoprint itu tahun 2018, kemudian 2019 saya membuka pelatihan workshop baik online maupun secara langsung. Kemudian pada tahun yang sama yaitu 2019 saya memulai untuk menawarkan dan kebetulan juga ada yang pesan. Baru tahun 2020 itulah saya pure untuk memproduksi ekoprint. Wah, luar biasa. Berarti dari mulai tahun 2018 tadi ya Mbak ya. Untuk dasar tekniknya nih Mbak, untuk bisa menghasilkan motif daun alam di sebuah kain tadi, itu bagaimana Mbak? Iya, tekniknya ada teknik ponding. Kalau teknik ponding itu
dipukul ya, diketuk, jadi menggunakan palu yang itu terbuat dari kain, dari kayu untuk mencetak di kain itu. Ada juga yang teknik steam, yaitu dikukus, ya, dikukus. Jadi ada dua teknik ya untuk mencetak kainnya itu. Oke, baik. Berarti untuk bahan motifnya selama ini masih paling banyak menggunakan daun ya, Mbak? Iya, daun bunga. Daun Ya, dan bunga, terus kemudian kulit pohon juga bisa. Kulit pohon eukaliptus, terus kemudian kulit pohon jambu itu juga bisa. Biasanya motif daun yang paling menjadi favorit itu jenis daun apa, Mbak? Selama ini masih daun lanang, daun Afrika, daun jati, dan kebetulan di Jember sendiri, alhamdulillah pohon itu sudah banyak yang menanam. Wah, berarti untuk mendapatkan daun-daunannya itu bisa dari Sekitar alam kita, langsung ya. Bahkan Dan di kebetulan para ekoprinter yang ada di Jember ini juga sudah mulai menanam sendiri. Untuk produk yang dijual ini ada apa aja sih? Ada kain, kemudian ada dari muk, bahan dasarnya muk ya, atau keramik, terus kemudian kulit ya, kulit itu nanti ada tas, ada dompet, ada sepatu, ada souvenir, gantungan kunci, terus kemudian untuk di kertas itu bisa hiasan dinding, atau mungkin juga notebook itu juga bisa. Itu dalam bekerja dibantu dengan tim atau Mbak Aziza handle sendiri? Kalau untuk ide saya sendiri ya. Kalau untuk pengerjaan ini ada tim. Ya, ada tim. Kadang-kadang juga anggota keluarga ini karena keluarga ekoprinter gitu ya. Ini alhamdulillah semuanya juga bisa menghandle gitu, membantu. Untuk ekoprint itu untuk hasil terbaik itu ditentukan pada proses treatment kainnya. Treatment kain. Ada proses skuring, ada proses mordant. Ketika kemudian proses itu dilalui dengan baik, maka akan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Jadi dibuka pori-porinya. Kalau dari pabrik itu kadang-kadang ada zat lilin, zat padi. Itu diluruhkan, kemudian pori-porinya terbuka. Terus kemudian kita proses mordanting. Mordanting itu untuk menyiapkan kain itu menerima zat warna dari daun. Jadi ketika kemudian kita tempeli daun, kita kukus atau kita ponding, ya kita pukul, maka akan keluar warna tersebut. Iya, untuk kulit juga demikian. Jadi ada proses mordanting. Jadi sebelumnya kulit itu dicuci, ya dicuci bersih gitu, terus kemudian diproses mordant. Demikian pula selanjutnya untuk ditatak dengan daun-daun. Ini untuk jenis kainnya, ada jenis kain apa aja, Mbak? Untuk kain kita harus pilih yang memang penyerapan kainnya bagus. Dan sampai saat ini kita para ekoprinter itu menggunakan kain-kain dari serat alam. Misalnya katun, rayon, sutra. Dan ini kalaupun misalnya rusak, itu kan tidak sampai kemudian bebani bumi, kan hancur ya. Betul. Akan hancur. Jadi kita pakai bahan-bahan itu, dan sebagian besar saya pakai kain katun, kemudian kain rayon, tenun ATBM ya, yang itu dari rayon dan katun, kemudian sutra. Sebagaimana konsep dari ekoprint itu kan kita tidak menggunakan bahan kimia yang banyak ya, sedikit, jadi tidak kemudian menimbulkan limbah ya, jadi jumlahnya sangat sedikit ya. Berbeda dengan produk tekstil yang lain itu kan limbahnya sangat banyak, itu limbahnya sangat sedikit, bahkan mordant itu bisa kita pakai berulang sampai habis airnya itu. Jadi kan dilarutkan dengan air gitu, jadi bisa dipakai berulang kali sampai kemudian air itu habis tinggal sedikit. Kalaupun kemudian kita buang itu tinggal sedikit gitu. Kebetulan saya untuk produknya itu menggunakan sustainable fashion ya, jadi pola zero waste. Jadi karena ekoprint itu adalah konsep yang ramah lingkungan, jadi produk fashion yang saya hasilkan itu juga yang ramah lingkungan. Jadi zero waste itu tidak membuang kain sama sekali. Kalaupun buang kain cuma untuk meluruskan ketika mungkin pemotongan dari toko itu miring gitu ya, hanya sekedar itu. Jadi produknya itu tidak membuang kain sama sekali. Jadi tidak ada
produk ekoprint yang terbuang. Untuk menentukan tarif harganya itu bisa dari bahannya, jenis kainnya. Tentunya kalau misalnya kainnya dari sutra kan lebih mahal gitu. Terus kemudian juga hasil cetakan ya. Kadang-kadang kan namanya handmade itu kan ada error, itu kan memungkinkan juga gitu ya. Jadi kalau hasilnya tidak bagus itu ya kemudian kita turunkan harganya. Kalau dari saya paling murah itu adalah masker ya, produk terkecil dan kemudian termurah itu mulai ada yang 15.000, ada 10.000 tergantung model. Terus kemudian ada gantungan kunci, itu perca-perca dari kulit ya, pembuatan dari tas. Kemudian ada perca-percanya itu kita buat untuk gantungan kunci. Jadi kita minimalisir untuk perca-percanya itu terbuang. Untuk gantungan kunci ada yang 50, ada yang 60 tergantung. Kalau produk fashion? Produk fashion mulai 100 ya, 100 ada 150, ada sampai kemudian 500 juga ada. Iya, membutuhkan waktu yang cukup lama juga, tidak kemudian sehari jadi gitu. Iya, jadi betul. proses treatment kainnya aja sudah beberapa hari, kemudian proses pengukusan sampai kemudian fiksasi itu paling tidak dari awal proses sekuring sampai kemudian fiksasi kain itu siap untuk diproduksi menjadi fashion gitu misalnya, itu paling tidak 5 sampai 7 hari. Wow. Untuk pemasaran saya mengikuti pameran-pameran. Kalau yang secara langsung, terus kemudian di rumah juga ada gerai kecil-kecilan ya, kalau misalnya ada yang mau datang ke rumah untuk melihat produk gitu. Terus kemudian juga secara online gitu. Secara online saya punya marketplace ya, di Shopee, di Tokopedia, terus kemudian di WA, kemudian di Facebook ya, dan Google Business. Oke, mungkin untuk nomor WA dan akun media sosialnya bisa Mbak Aziza sampaikan. Mungkin ada pemirsa yang berminat untuk melakukan pembelian. Ya, bisa ya, ke nomor WA 0813322080883. Wah, menarik sekali ya Mbak ya. Ini proses pemasarannya sudah sampai mana aja Mbak? Alhamdulillah kebetulan sudah secara nasional ya, sampai keluar Jawa. Pengiriman secara online ke Kalimantan, ke Sumatera, bahkan juga sudah 2 kali kirim ke Papua. Wah Mbak Aziza, menarik sekali obrolan kita barusan ya. Tapi saya makin penasaran nih, boleh nggak Mbak Aziza mengajarin saya belajar untuk gimana cara produksinya? Oh, boleh sekali. Wah, ya. siap. Dengan senang hati. Oke, ini saya akan ngajak pemirsa untuk belajar gimana caranya bisa memproduksi produk ekoprint. Pertama-tama kita siapkan kain polos berwarna putih. Namun jika ingin memberi warna dasar pada kain, bisa direndam dulu dengan air secang ataupun menggunakan kain dengan warna natural. Tapi kain yang digunakan ini harus melalui treatment atau perawatan khusus dulu ya. Setelah itu kita susun bunga dan dedaunan di atas kain yang setengah basah. Bisa disusun secara acak ataupun sesuai dengan desain motif yang kita tentukan terlebih dahulu. Nah, nantinya dedaunan ini bisa membentuk motif seperti aslinya loh sobat. Selain itu juga bisa memunculkan warna sesuai dengan karakter daun. Misalnya saja seperti daun jati yang menghasilkan warna merah dan daun lanang yang memberikan warna kuning alami. Maya sesuai dengan desain sebelumnya tadi? Iya. Oke, kemudian Kita tutup. Ya. ditutup, digulung lagi. Iya, di atasnya. Ya. Saya tahan. Setelah daun disusun rapi, kemudian lipat kain dan lapisi bagian luarnya dengan plastik. Tapi tenang saja sobat, satu plastik ini bisa digunakan berulang kali loh. Lanjut,
Gulung rapi kain yang terbungkus ini, kemudian ikat yang kencang agar daun di dalamnya tidak mudah bergeser. Proses selanjutnya adalah steam atau pengukusan. Masukkan gulungan kain tadi selama minimal 1-2 jam lamanya, agar warna dasar daun bisa keluar. Semakin lama dikukus, maka warna yang dihasilkan bisa lebih pekat. Mbak Aziza, tadi teknik pertama itu menggunakan steam ya? Iya, Jadi steam. hasilnya yang sudah dimotif tadi dengan daun dan bunga itu sudah dikukus. Iya. Nah, kemudian ini kita mau coba teknik kedua, Iya, teknik ponding teknik pounding. atau pukul. Oke, ini kita mulai dengan kain. Kain kering Kain ya, kering, yang berarti- sudah kita treatment juga, sekuring dan modern. Kemudian setelah kering, kemudian bisa kita lanjutkan proses untuk pondingnya. Oke, berarti berbeda dengan teknik steam tadi ya Mbak? Iya. Kalau kainnya tadi harus basah, Iya, kalau kalau sekarang misal- hanya kering. Kering. Nah, selain teknik steam, ada juga teknik ponding sobat, yaitu dengan memukulkan daun atau bunga ke atas kain menggunakan palu. Teknik ponding ini ibarat mencetak motif daun pada kain. Palu dipukulkan pada daun yang telah diletakkan di atas kain yang ditutup dengan plastik untuk mengekstrak pigmen warna. Selain pada kain, motif daun ternyata juga bisa diaplikasikan pada kulit dan keramik juga loh sobat. Ini sudah mulai terlihat ya Mbak ya, motifnya. Dan ternyata pernah saya tahu kalau misalkan teknik ponding seperti ini dengan matok-matok motif pada kain itu bisa menjadi pelatihan tersendiri untuk penyandang disabilitas ya Mbak. Iya, ini kebetulan juga ada beberapa teman-teman di luar kota, bahkan juga di sini tuh pernah saya ikut pelatihan ke saya itu beliau memang pengajar disabilitas gitu ya. Jadi untuk meningkatkan motorik anak gitu ya sekaligus gitu. Jadi banyak teman-teman ekopainter itu yang teknik ponding ini diterapkan kepada anak-anak disabilitas. Jadi selain belajar juga bisa menghasilkan karya ya Iya, Mbak? betul. Wow, menarik. Ini kita hilangkan ya. Ini kita balik lagi, terus kemudian sisa-sisa daun ini tadi kita ambil ya. Keren. Ini sangat mudah ya untuk anak PAUD, untuk anak SD. Nah, ini nanti kita keringkan kalau misalnya sudah selesai, kita motif semuanya, kita keringkan, kita tunggu beberapa hari, 3 hari sampai 5 hari, kemudian nanti kita cuci. Oh gitu, jadi biar benar-benar menyerap Iya, untuk 3 hari. iya, ada proses oksidasi. Oksidasi. Iya, proses oksidasi warna ini ke kain. Oke. Jadi membutuhkan beberapa hari dengan cara diangin-anginkan. Diangin-anginkan. Oke, itu tadi pemirsa salah satu teknik untuk bisa menghasilkan motif ekoprint dengan teknik ponding. Wow. Jadi tetap nggak bleber ya Mbak ya? Hasilnya juga bersih. Mbak Giza, ini tadi udah kita ngobrol-ngobrol, terus kemudian lanjut belajar produksi dengan pemirsa juga. Saya ini berterima kasih sekali ke Mbak Aziza sudah bisa meluangkan waktunya untuk kami ya. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk pemirsa. Betul. Dan ini tentu sangat menginspirasi bagi mereka yang ingin memulai bisnis tapi tetap ramah lingkungan itu ya Mbak ya. Saya mau lanjut lihat-lihat produknya di belakang ya Mbak ya. Siap. Di Kinayar Craft ini juga ada produk tas, sandal, dan sepatu, juga mug.
Bagi Anda yang berminat bisa langsung kunjungi Kinayar Craft di Jalan Kahuripan, Jember, ataupun bisa melakukan pemesanan melalui aplikasi online. Wah, gimana pemirsa penampilan saya menggunakan salah satu produk fashion dari Kinayar Craft kali ini. Namun tidak hanya produk kardigan seperti yang saya pakai, di sini juga ada beragam outer, juga kaos yang bisa Anda pilih sesuai selera Anda dan tentunya sangat trendy dan keren, bukan? Tapi pemirsa, menjadi sebuah pesan penting bagi kita semua bahwasanya jangan ragu untuk melangkah setinggi-tingginya. Tapi ingat, harus tahu ilmunya. Jika kita berbisnis dengan alam, maka harus berusaha untuk kembali memberikan yang terbaik bagi alam. Karena alam akan memberikan yang terbaik pula untuk anak cucu kita kelak. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dari Jember, Pia Mediana Triaswaradila melaporkan. Nah, itu tadi sobat, informasi mengenai kerajinan EcoPrint. Benar-benar keren ya. Yuk, bangga dengan produk lokal dan dukung terus UMKM di sekitar kita. Semoga tayangan tadi bisa memberikan inspirasi dan jangan lupa terus saksikan Inframe setiap hari Sabtu usai program acara Berita Jember. Inframe, informatif, inspiratif.